Masih di kantor berita Republik Mimpi News.com dan kami akan memasuki pembacaan berita-berita aktual minggu ini. Namun sebelumnya kami akan melanjuti juga dialog santai dengan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala, dalam rangka HUT pertama Republik Mimpi dan HUT Perjanjian Helsinki yang tentu saja diwarnai oleh semangat dirgahayu Republik Indonesia. Dan kita langsung menuju ke Olga Lydia di Istana Wakil Presiden. Lagi di news.com, kantor berita resmi Republik Mimpi, dan masih di Istana Wakil Presiden negara tetangga kita yang tercinta, Republik Indonesia. Dan telah hadir bersama kita penasihat spiritual Republik Mimpi, Bapak Suko Widodo. Pak Suko, ada yang ingin ditanyakan, Pak? Menurut penerawangan saya, Pak, rakyat kita sebaiknya memiliki mimpi. Nah, menurut Pak Yusuf Kala, kira-kira mimpi apa yang harus dimiliki oleh rakyat kita? Ya, rakyat tentu boleh mimpi, pemimpinlah yang mentransform mimpi itu jadi kenyataan, kan gitu kan. Jadi kita semualah mimpi, ya sekali lagi mimpi dia lebih baik, dia punya ekonominya, mimpi dia lebih baik kehidupannya, mimpi lebih baik daripada rumahnya, mimpi lebih baik daripada sekolahnya. Dan itu mimpi itulah yang kita harus laksanakan, implementasikan atau beri kenyataannya gitu kan. Atau ya. Oh, berat ya. Ya. Pak Wapres. Oh ya, saya juga ingin bertanya sekali lagi nih, Pak. Ya. Menjadi wakil presiden ini, Pak Yusuf Kala pernah merasa bosan nggak apa? Atau merasa capek gitu, Pak? Kira-kira. Kalau ada program yang jalan itu tidak capek. Yang capek itu kalau tidak berhasil. Tapi Wapres, kalau di sini saya tidak tahu di negara tetangga itu. Kalau di sini kita tidak capek karena Wapres tidak macet di jalan gitu kan. Jadi semua Lancar ya? Lancar. Jadi itu tidak capeknya itu kan. Tapi nggak pernah lewat busway kan, Pak? Nggak pernah. Ya? Menjadi menarik untuk mengetahui kenapa Pak Jarwo-Wakot menanyakan Bapak Yusuf Kala capek atau enggak gitu. Ya kalau Pak Yusuf Kala merasa capek atau merasa bosan, saya siap untuk menggantikannya. Gitu. Tapi mesti pindah warga negara. Ya kita atur aja, brother ya. Pak, satu pertanyaan lagi mungkin untuk konfirmasi bagi teman-teman dan pemirsa yang menonton. Kalau Bapak ketika menonton acara Republik Mimpi itu, perasaan sesungguhnya apa, Pak? Ya, pertama ketawa saja gitu kan, ya dia melihat. Kalau ada sesuatu yang positif, itu juga penting untuk kita tahu hal-hal kritikan yang positif. Ya kritikan sih kadang-kadang ada negatif. Atau yang benar, ada usul-usul. Itu baguslah itu, kita dengarkan itu. Ya, solusi, Pak. Solusi, ya itulah. Tapi pernah kesal juga nggak Pak lihat dia, Pak? Kalau terlalu banyak bahasa Inggrisnya agak kesalahan. Ya, tapi nggak pernah kesal Pak Yusuf Kala. Tadi waktu jabat tangan, senyum terus. Tapi tangannya nyubit saya. Asal jangan sama Olga. Oke, Bapak, kami di sini sangat bergembira bisa ketemu Bapak dan ada kue juga, kue ulang tahun Republik Mimpi yang nanti akan ditiup oleh Bapak Yusuf Kala. Dan kue ini akan kami bawa bersama untuk dipotong dan dibagikan di tengah keluarga lain di Indonesia. Nanti kita pilihkan keluarganya. Mungkin Pak Jarwo-Wakot bisa menyalakan lilinnya. Kita mohon Bapak Yusuf Kala untuk meniupnya. Dan spesial Pak Habudi yang akan memimpin lagunya. Jadi begini, untuk ulang tahun yang pertama dari Republik Mimpi, ya, kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu selamat hari ulang tahun ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat ulang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera
apa kita? Ayo Pak. Ya. Satu. Ya, baiklah sekarang saatnya kita mengikuti berita-berita aktual. Kita mulai dari Warta Kota, PAN cabut dukungan. Partai Amanat Nasional secara resmi mencabut dukungan terhadap rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Muhammad Yusuf Kalla. Sedangkan nasib dua menteri dari PAN, yakni Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa diserahkan sepenuhnya kepada SBY. Menurut Ketua Umum PAN, Sutrisno Bahir, posisi PAN kini bukan sebagai partai pendukung pemerintah. PAN menjadi partai yang bebas, kritis, yang artinya akan mengkritisi secara keras jika kebijakan pemerintah tidak pro rakyat, jika sebaliknya PAN akan mendukung. Ya, terima kasih atas beritanya Saudara Iwel. Saudara Mensesnek, Mr. Pinky, apa kira-kira yang harus kita katakan kepada partai-partai yang menarik dukungan kepada kita itu? Ya, sebaiknya kita katakan kepada Bapak Sutrisno Bahir, ojo kesusu Mas. Mr. Pinky, apa tidak ada komentar lain selain ojo kesusu? Ada Pak. Apa? Kita mesti tanyakan kepada PAN, kenapa mereka menarik dukungan kepada kita secara mak bedunduk? Gitu. Mak bedunduk ya? Betul Pak Wapres? Ya, don't worry brother. Kita kan punya Gus Pur, dia sudah berpengalaman soal tarik pendukungan ini. Gus Pur, please help us. Yang gitu-gitu tuh buat saya sih gampang aja. Namanya partai itu semua ya harus pro rakyat. Jadi ya kalau ada pemerintah yang kelihatan tidak betul-betul pro rakyat, ya partai bisa aja menarik dukungan. Gitu-gitu aja kok repot sih. Jadi kita mesti menghadapinya biasa-biasa ya Gus ya? Siapa bilang biasa-biasa? Lawang saya dulu tuh juga karena banyak yang narik dukungan terus bisa dijatuhin gitu. Bagaimana ini Pak Wapres? Peace man. Baiklah Pak Presiden, kita masih punya banyak berita aktual untuk minggu hari ini. Betul, dan juga nanti kita akan memiliki kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pak Waras dari Sidoarjo yang akan menguji kewarasan kita di era 62 tahun kemerdekaan ini. Jadi, jangan cuma BBM. Baru bisa BBM.